Hanya karena harta, kerajaanku jadi hancur. Putri Reno Pinang Masak. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah bernama Mayang, berdiri sebuah kerajaan bernama Limbungan. Kerajaan tersebut dipimpin olehku, Ratu Putri Reno Pinang Masak. Aku dibantu oleh 3 orang hulu balang yang aku percayai dalam memimpin kerajaan, yaitu hulu balang pertama, Datuk Raja Penghulu yang terkenal sebagai seorang yang arif dan bijaksana. Hulu balang kedua, Datuk Dengar Kitab yang dapat meramal peristiwa di masa depan lewat kitab yang dimilikinya. Dan hulu balang ketiga, Datuk Mangun yang bertugas sebagai panglima perang kerajaan. Aku selalu dipuja-puja oleh rakyatku karena sifatku budi luhur, arif, dan bijaksana dalam memimpin sehingga kerajaanku menjadi wilayah yang aman dan makmur. Aku juga terkenal akan parasku yang cantik. Telah banyak raja yang datang ke kerajaan Limbungan bermaksud mempersuntingku sebagai istri. Namun, tak seorang pun yang berhasil meminangku hingga menikahiku. Kecantikanku bahkan terdengar sampai ke singgasana Raja Jawa. Hingga Raja Jawa pun mengirim utusan untuk melamarku. Namun, lamaran tersebut aku tolak sehingga membuat Raja Jawa tersebut sangat tersinggung. Ia kemudian nekat akan mempersuntingku dengan menggunakan segala cara. Mengetahui berita tersebut, aku pun geram karena di samping itu aku memandang gelagat Raja Jawa sebagai ancaman kedaulatan negeriku. Pada suatu hari, aku memanggil ketiga hulu balang serta mengumpulkan semua penduduk negeriku. Kami mengatur siasat untuk menghadapi Raja Jawa tersebut. Hingga akhirnya aku membuat keputusan untuk membuat parit besar dan memagarinya dengan duri-duri tajam dari tanaman bambu. Bambu tersebut ditanam berlapis-lapis sebagai benteng pertahanan. Kemudian menyisakan satu pintu masuk yang di dalamnya telah siaga pasukan hulu balang ketiga. Selang beberapa lama, Raja Jawa beserta tentaranya telah nampak di perbatasan wilayah kerajaanku. Mereka kemudian melewati gerbang yang telah dijaga oleh hulu balang Datuk Mangun dan anak buahnya sehingga terjadilah pertempuran yang sengit. Para tentara Raja Jawa tak kuasa sedikit pun menembus pertahanan Datuk Mangun yang didampingi oleh prajurit-prajurit serta rakyat negeriku yang tangguh hingga membuat mereka terpaksa mundur. Sampai selanjutnya Raja Jawa memiliki siasat untuk menembakkan ribuan uang logam ke setiap rumpun bambu yang berlapis-lapis sehingga uang logam tersebut berombokan di celah pohon bambu berduri. Siasat ini bermaksud untuk mengelabuhiku beserta pasukanku. Suatu ketika, kebetulan seorang penduduk negeriku yang lewat di pinggir pagar bambu tidak sengaja menemukan onggokan uang logam di sepanjang benteng pertahanan. Melihat uang yang sangat banyak itu, ia lalu memberitahukannya kepadaku dengan mengambil beberapa keping logam. Melihat itu, aku bersama pasukan berniat untuk mengambil uang ringgit logam yang bertumpukan di sela-sela rumpun bambu. Agar mempermudah mengambilnya, akhirnya pohon-pohon bambu tersebut pun ditebangi dan limpahan uang logam diangkut ke istana. Pada saat yang sama pula, Raja Jawa bersama tentaranya datang menyerbu dengan tiba-tiba. Karena benteng pertahanan tak ada lagi, pasukan negeri Jawa dengan mudah masuk ke istana. Para tentara beserta rakyatku pun tidak dapat menahan serangan yang mendadak tersebut. Aku lalu sadar akan kesalahanku. Aku sangat menyesal akan perbuatanku. Akhirnya, kerajaanku berhasil ditaklukkan oleh Raja Jawa, tetapi ia tidak berhasil menikahiku karena aku telah berhasil melarikan diri sebelumnya. Aku melarikan diri dari istana karena merasa bersalah terhadap rakyat atas kecerobohan yang telah aku lakukan. Tapi dalam pelarianku, aku tewas dan ditemukan di sebuah desa bernama Tenaku. Seorang petani yang menemui mayatku tidak mengenalku hingga harus diterawang oleh seorang dukun. Dan setelah itu sang dukun mengetahui kalau aku adalah ratu dari negeri Limbungan. Warga desa lalu menguburkan mayatku. Makam tersebut pun diberi nama Makam Upih Jatuh. Sampai sekarang makamku masih bisa dijumpai yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bungo Tebo, Provinsi Jambi dan dikeramatkan sebagian orang.